Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semua segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, Fatur Rahim. Dipimpin doanya ya. Baik Ibu, untuk teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fatur Rahim. Nah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kedua ini. Semoga kalian masih mengingat pertemuan sebelumnya, di mana kita telah membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang pada ruang dimensi 3. Nah, sebelumnya memang kita pembelajaran hari ini selalu dilaksanakan secara daring ya, karena masih pandemi. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan masih dalam materi dimensi 3, yaitu mengenai jarak titik pada ruang. Sebelumnya Ibu telah mengingatkan lagi bahwa Ibu telah memposting ulang absensi untuk hari ini. Bagi yang belum absen, silahkan absen di Google Classroom. Dan untuk pertemuan hari ini, ada berapa orang yang hadir? Banyak Bu. Ya, banyak sekali ya. Alhamdulillah semuanya lengkap dan semoga kalian tidak lupa untuk absensi. Ya, Ibu lanjut ke materi. Untuk yang pertama, ada kompetensi dasar yaitu menentukan kedudukan jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Nah, indikator pencapaiannya kompetensi dasar itu ada 3.2.1, menentukan jarak antara titik dengan titik dalam ruang dimensi 3. 3.2.2, menghitung jarak antara titik dalam ruang dengan garis dalam ruang dimensi 3. Untuk yang 3.2.3 itu menghitung jarak antara titik dengan bidang dalam ruang dimensi 3. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan hari ini yaitu siswa dapat menentukan jarak antara titik terhadap titik, siswa dapat menentukan jarak antara titik terhadap garis, siswa dapat menentukan jarak antara titik terhadap bidang dalam suatu dimensi 3. Nah, selanjutnya apa yang akan kita pelajari? Ada yang tahu? Ya, jadi untuk yang pertama, kita akan mempelajari jarak titik ke titik, gitu. Di mana kalian bisa dilihat di gambar kotak kecil ini, ada titik A dan titik B. Nah, kita akan mencari jarak antara titik ke titik. Untuk yang kedua, kita akan belajar mengenai jarak titik ke garis, di mana di gambar contoh yang kecil ini, ada titik A dan juga garis G. Nah, ketika kita tarik garis, maka itu merupakan suatu jaraknya. Nah, untuk yang ketiga juga, kita akan mempelajari jarak titik ke bidang. Nah, ada titik A dan juga bidang alfa di sini. Sebelum itu, Ibu akan menanyakan apa itu jarak? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak jarak? Panjang dari tempat awal ke tempat akhir ya, Bu? Ya, boleh jarak tempuh gitu ya, lintasan gitu. Nah, kalian bisa dilihat ini, ada sekolahan, ada SD Brian, dan juga ada Rumah Yusuf, di mana jarak dari SD Brian ke Rumah Yusuf itu 2 km 275 meter. Nah, jadi bisa kita dapat dilihat ya, kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, atau jarak atau lintasan terpendek, seperti itu. Untuk selanjutnya nih, di sini juga merupakan suatu jarak ya, di mana ini ada koordinat kartesius.
ada titik A dan juga titik B. Kita akan mencari titik A dan juga titik B. Nah, bagaimana cara mencarinya? Maka kita tarik garis ke titik C. Tarik garis putus-putus sehingga kita akan membuat segitiga siku-siku ya. Di mana ketika kita akan mencari jarak dari A ke B, nah dari segitiga siku-siku ini kita harus menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Nah, pasti kalian pernah belajar dong. Nah, sebelum itu berarti kita masuk pada materi dimensi 3 ini ada prasyarat materinya, yaitu di mana pertama kita harus tahu kubus yang kalian telah belajar ya, kubus itu memiliki diagonal sisi. Coba Ibu mau tanya, diagonal sisi dari kubus itu yang mana? Sebutkan 2 contoh saja. AC, Bu. Ya, terus ada lagi? DB, Bu. Ya, Mariama. AC. DB. ED, Bu. Ya. BD ya, Bu. Ya, benar. Nah, ada yang tahu? Ya. Nah, ada yang tahu untuk diagonal ruang yang mana di garis kubus ABCDEFGH? G ya, Bu. Nah, garis ruang itu berarti kita tarik garis yang dari ruang ya, dari A ke G contohnya. Atau enggak H ke B, ini yang sudah Ibu garisi, yaitu yang hitam, HB itu merupakan suatu diagonal ruang. Nah, AC itu merupakan diagonal sisi. Di mana rumusnya yaitu untuk diagonal sisi A akar 2. Ya, kalian sudah pernah belajar. Dan untuk diagonal ruang yaitu A akar 3. Ya, mohon diingat rumus ini. Nah, untuk yang kedua, yang harus kita pelajari atau yang harus kita ingat kembali, itu mengenai teorema Pitagoras. Nah, ada yang tahu rumus teorema Pitagoras? Pasti kalian sudah pernah belajar ya di kelas 8. Saya Bu mau jawab Bu. Oh, boleh. Boleh, Lala. Teorema Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya Bu? Ya, benar sekali ya. Terima kasih Lala. Ya, benar. Jadi, rumus teorema Pitagoras itu yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana ketika kita akan mencari A, maka A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Ketika kita akan mencari B, ya, maka akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, ketika kita akan mencari C, tadi ya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk kita mengetahui dimensi 3 ini, maka kita harus menguasai minimal 2 materi itu. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan membahas materi yang akan kita pelajari, yaitu jarak titik ke titik. Di mana jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Nih, kalian lihat di sini ada sebuah titik, di mana titik A dan titik B. Nah, D ini merupakan jarak, ya, jarak kedua titik tersebut. Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke contoh soal, ya, supaya mudah dipahaminya. Diketahui panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Tentukan jarak titik A ke titik C. Nih, kalian lihat jarak titik A ke titik C. Nah, di mana jarak A ke C itu merupakan apa? Diagonal sisi, ya. Kalian sudah tahu dong tadi rumusnya, yaitu A akar 2. Nah, A di sini yaitu sisinya. Sisinya berapa? 6 cm. Maka langsung bisa kita jawab, yaitu A-nya 6. Ya. Maka kita masukkan diagonal sisi itu 6 akar 2. Tuh, maka kita bisa tahu nih jarak dari titik A ke titik C itu 6 akar 2. Karena ini merupakan diagonal sisi. Seperti itu. Coba untuk yang kedua, titik A ke titik G. Nah, ada yang bisa jawab?
Itu berarti diagonal ruang ya, Bu? Iya, Indri. Berarti jarak titik A ke titik G berapa, Indri? Tadi kan rumusnya A akar 3 ya, Bu? Iya, Jadi 6 akar 3. iya. Benar sekali, Indri. Terima kasih, Indri, sudah menjawab. Ya, contoh penyelesaian lebih tepatnya gitu. Atau tadi kan kalau misalkan kita bisa lihat dari secara langsung, oh ini diagonal sisi nih, oh ini diagonal ruang nih gitu. Maka bisa kita langsung tahu jawabannya. Nah, untuk cara penyelesaian yang lebih rincinya yaitu kita lihat untuk jawaban A, perhatikan segitiga ABC. Nah, ini lihat nih yang kotak biru ini. Segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku ya, atau bisa kita menggunakan teorema Pitagoras itu tadi, di mana kita akan mencari jarak dari A ke C, ya. Maka ketika kita akan mencari jarak dari A ke C, itu AC sama dengan akar dari AB dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan, sehingga akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, akar dari 72 dan akar dari 72 itu 6 akar 2. Benar sekali. Jadi ketika kita menemukan soal yang seperti ini, kalian boleh menjawab langsung, boleh juga menggunakan teorema Pitagoras, seperti itu. Untuk yang kedua juga sama, untuk yang B, di mana ini merupakan diagonal ruang, ya. Ketika kita pisah segitiganya, maka ini juga akan menjadi segitiga siku-siku, siku-sikunya di C, ya. Maka ini bisa menggunakan teorema Pitagoras, ya. Sama caranya, yaitu kita akan mencari AG. Nah, berarti AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AC-nya ini kita sudah dapat di jawaban yang A ini. Maka kita tinggal masukkan 6A kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, berarti akar dari 108. Nah, akar dari 108 itu 6 akar 3. Nah, dapat dipahami? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai jarak titik ke garis. Nah, apa itu jarak titik ke garis? Nah, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Jadi ketika kita akan mencari jarak dari titik ke garis, maka kita tarik garis dari titik A ke garis tersebut, ya. Maka yang kita tarik garis inilah yang menjadi jarak antara titik ke garis tersebut, seperti itu. Sehingga nanti akan membentuk tegak lurus dengan garis tersebut. Contoh soalnya supaya kita mudah dipahami, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 cm, jarak titik A ke rusuk HG adalah, nah ini Ibu sudah gambar ya dari jarak titik A ke rusuk HG. Gimana rusuk HG ini? Ini ya. Ya. Di sini akan membentuk sudut siku-siku, ya enggak? Nah, tapi kembali lagi, kalau AH itu apa? Merupakan apa? Diagonal sisi ya, Bu. Iya, benar sekali, Vini. Berarti kita sudah mengetahui jaraknya. Kira-kira berapa, Vini? Jaraknya jadi karena rusuknya 3, dia 3 per 2, Bu. Iya, benar sekali. Maka sudah kita tahu ya, kalau jaraknya itu titik A ke rusuk HG itu 3 akar 2. Kalau dilihat dari diagonal sisi. Ya, seperti itu. Nah, jawabannya benar. Nah, kita perhatikan jarak titik A ke garis HG. Nah, jarak titik A ke garis HG ini adalah panjang ruas dari garis AH. Mengapa demikian? Ya karena tadi AH dan HG itu tegak lurus. Nah, maka AH itu merupakan diagonal sisi ya, di mana rumusnya A akar 2. Berarti AH-nya sama dengan A-nya kan 3 ya, berarti 3 akar 2. Maka jarak dari titik A ke rusuk HG adalah 3 akar 2. Oke, sampai sini paham?
Ya, coba kita lihat contoh untuk yang pertama titik ke garis. Diketahui balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 4 cm, AD sama dengan 3 cm, dan AE sama dengan 5 cm. Tentukan jarak titik A ke garis G. Tentukan jarak titik F ke garis AB, jarak titik F ke garis DE, dan jarak titik F ke garis DG. Coba ada yang mau jawab yang A? Jarak titik F ke garis AB nih yang sudah Ibu merahin. Titik F ke garis AB. Berapa jaraknya? 5 bukan, Bu. Ya benar, Vini. Ya, kenapa 5? Karena yang tegak lurus. Jadi FB-nya ini tegak lurus sama AB. Iya, benar sekali. Ya, maka jaraknya itu FB ya, merupakan FB, di mana FB itu sama dengan AE ya. Jadi FB-nya sama dengan 5 cm. Coba untuk yang B, ada yang bisa? Nih, Ibu kasih garisnya. Di mana? 4 ya, Bu. Ya, siapa itu? Oh, Dinita. Ya, Dinita. Mengapa bisa 4? Karena sejajar dengan AB. Garis FE sejajar dengan AB. Iya, benar sekali. Tapi lebih tepatnya dia juga tegak lurus dengan apa? Dengan DE ya. Iya, yang ditanya ya. Maka ketika tegak lurus berarti ini merupakan suatu jaraknya ya. Berarti EF merupakan satu jaraknya. Nah, di mana EF itu sama dengan AB sehingga hasilnya sama dengan 4. Oke, untuk yang C juga sama, di mana F jarak dari titik F ke garis DG. Nah, nih F ke garis DG ini juga merupakan tegak lurus sehingga bisa kita tahu jaraknya itu FG. Nah, FG ini sama dengan BC atau sejajar dengan BC ya. Sehingga jawabannya yaitu 3. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya benar sekali untuk tadi Dinita dan Vini. Terima kasih sudah menjawab. Nah, coba untuk contoh 2. Ini agak sedikit berbeda nih. Titik ke garis. Ya, jarak titik ke garis. Nah, panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Tentukan jarak titik A ke garis CE. Nah, di mana ini titik A ke garis CE, ya. Nah, bisa kita tahu jaraknya, yaitu kita tarik garis dari titik A ke garis CE, sehingga akan muncul A aksen di sini untuk menandai ya. Seperti itu. Maka di sini akan tegak lurus, ya. Jawabannya gimana? Nah, yang pertama diketahui A atau S, atau sisinya itu sama dengan 6 cm. Dan CE-nya, kalian lihat CE. Nah, CE itu merupakan apa? Diagonal? Ruang. Iya, diagonal ruang. Di mana rumusnya 6 akar 3 ya. Nah, AC, AE. AE itu 6 ya, 6 cm. Dan AC itu merupakan diagonal sisi. Rumusnya apa? A akar 2, Bu. Iya, berarti 6 akar 2. Nah, sudah kita diketahuinya ini, maka bisa kita tahu di sini. Di sini ada tegak lurus ya. Nah, gimana cara mencari ini? Nah, ketika kita bayangkan di sini ada 2 segitiga, di mana kita akan mencari tinggi segitiga ini, ya enggak? Segitiga ACE. Nah, ini tinggi segitiganya yaitu A aksen itu. Dan ada lagi segitiga yang kedua itu EAF.
C yang siku-sikunya di A, ya. Nah, maka bisa kita cari caranya menggunakan luas segitiga ACE, ACE sama dengan luas segitiga EAC, ya, di mana luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alas kali tinggi, di mana untuk yang segitiga ACE itu setengah kali alasnya CE, ya. Alasnya CE, tingginya apa? Tingginya A aksen, itu sama dengan untuk yang segitiga EAC setengah dikali alasnya yang mana? Alasnya yang ini, AC, alasnya AC dikalikan dengan tingginya AE, seperti itu. Nah, sehingga kita hitung rumusnya dulu. AE, A aksen sama dengan setengah dikalikan AC dikalikan AE per setengah dikalikan CE, ya. Jadi si CE 1,5 CE ini kita bagi dengan di atasnya, sehingga A aksen sama dengan setengah dikalikan 2 dikalikan AC dikalikan AE per CE. Nah, di sini bisa kita ubah, ya. 2 dikali ini apa? Ini merupakan luas segitiga dari ACE, ya. Setengah dikali AC dikali AE per CE. Nah, berarti kita sudah dapatkan rumusnya, maka tinggal kita masukkan angka-angkanya. Di mana 2 dikali luas segitiga ACE, luas segitiga ACE-nya itu ini ya, 2 dikali AC, AC-nya mana? AC-nya 6 akar 2, dikalikan 6. Per CE-nya itu 6 akar 3. Nah, ketika sudah dikali, maka hasilnya 2 akar 3. Ini jangan lupa kita rasionalkan terlebih dahulu, sehingga hasilnya 2 akar 6. Maaf ya, 2 akar 6. Ya, tadi, jadi jarak titik A ke garis CE itu adalah 2 akar 6 cm. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Untuk contoh 2 paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, jarak antara titik ke bidang alfa adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus antara titik ke bidang. Nah, jadi ada sebuah titik di mana titik itu mencari jarak titik ke bidang. Ya, kita tarik garis dari titik ke bidang tersebut. Nah, sehingga akan menghubungkan dan tegak lurus. Nah, dari titik ke bidang tersebut, seperti itu. Contoh soalnya, yaitu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik A ke bidang BDHF adalah, nah ini gambarnya ya, sudah Ibu gambar, di mana yang sudah Ibu arsir itu merupakan bidang BDHF-nya. Nah, untuk jaraknya yaitu A ke bidang BDHF itu Ibu kasih titik P di sini supaya kita mudah ya untuk menyebutnya. Berarti jarak titik A ke bidang BDHF ini merupakan jarak dari A ke P gitu. Maka bisa kita lihat di sini jarak titik A ke bidang BDHF diwakilkan oleh panjang AP. Nah, AP itu apa? AP itu setengah dari AC. AC itu apa, hayo? Diagonal sisi. Sisi. Iya, benar sekali ya. Maka rumus AC itu A akar 2. Berarti bisa kita tahu bahwa A-nya itu 8 ya. Berarti 8 akar 2. Nah, maka AP sama dengan 4 akar 2. Ya, sehingga kita bisa tahu jarak titik A ke bidang BDHF itu adalah 4 akar 2 cm. Seperti itu. Coba untuk contoh soal lagi nih.
Panjang rusuk-rusuk balok ABCDEFGH adalah AB sama dengan 4 cm, AD sama dengan 3 cm, dan AE sama dengan 5 cm. Tentukan jarak titik F ke bidang ABCD, ke bidang ADHE, ke bidang CDHG. Nah, coba untuk yang A, siapa yang bisa menjawab? Nih, yang udah Ibu merahin nih, di mana titik F ini memiliki jarak ke bidang ABCD. Saya, Bu. Oh, boleh Dinita. Berarti jarak F ke bidang ABCD itu 5 cm ya, Bu? Iya, mengapa demikian? Karena F tegak lurus dengan bidang ABCD. Ya, garis FB ya, tegak lurus dengan bidang ABCD. Itu benar sekali Dinita. Untuk yang kedua, nih, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Nih, Mariamah dulu ya. Siapa? Jawabannya 4 cm, Bu. Ya, kenapa Mary? Karena garis FE tegak lurus bidang ADHE. Iya, benar sekali. Jawabannya 4 cm. Tadi untuk yang terakhir, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, Indri. Jawabannya 3 ya, Bu. Iya, benar. Kenapa Indri? Karena titik F yaitu di sini titik FG, dia tuh tegak lurus bidang CDHG. Iya, benar ya. Terima kasih untuk Dinita, Indri, dan juga Mariama. Untuk yang lain, diharapkan aktif juga ya. Nah, untuk jawabannya benar sekali karena karena FB tegak lurus dengan ABCD, maka jarak F ke bidang ABCD sama dengan FB sama dengan 5 cm. Untuk tadi jawaban Mariama juga sudah benar, di mana FE itu tegak lurus dengan ADHE, maka jaraknya yaitu 4 cm. Untuk yang Indri, tadi jawaban Indri juga sudah benar, di mana FG tegak lurus dengan CDHG, maka jarak titik F ke bidang CDHG itu sama dengan FG, yaitu 3 cm. Nah, untuk selanjutnya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, baik Dinita. Jika tidak ada, apa yang kamu pelajari hari ini? Ada yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu, mau coba nyimpulin. Boleh, Mariama. Hari ini kita belajar tentang jarak titik ke titik ya, Bu, tadi. Ya. Terus jarak titik ke garis, Ya. sama jarak titik ke bidang. Ya. Terus kalau kita mau menguasai materi yang ada pada hari ini, kita harus mempelajari tentang teorema Pitagoras, ya Bu? Ya. Ya. Itu sih Bu. Ya, dan juga kubus. Ya, baca materi-materi kedudukan yang kemarin juga pertemuan selanjutnya. Benar sekali Mariama, di mana kesimpulannya ketika kita mencari jarak titik pada bangun ruang adalah mencari jarak terdekat atau lintasan terdekat. Nah, cara mencari titik ke garis yaitu kita harus menarik titik tersebut sehingga tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, cara mencari jaraknya itu yaitu kita fokus pada segitiga yang tergambar oleh titik dan garis tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ketika kita mau mencari jarak antara titik ke bidang alfa gitu misalnya adalah perpanjangan ruas garis yang menghubungkan tegak lurus dari titik itu ke bidang itu tersebut sehingga tegak lurus itu. Terima kasih Mariama. Nah, untuk selanjutnya Ibu telah upload ya LKPD-nya, bisa kalian kerjakan masing-masing. Nah, bisa kalian lihat di sini ada petunjuknya juga. Dan juga jangan lupa diupload sebelum deadline-nya yaitu hari ini, dan dengan format nomor absen, nama, LKPD, dimensi 3. Nah, kalian boleh lihat-lihat di Google Classroom dan dikerjakan. Jangan lupa untuk
submit. Untuk selanjutnya juga ada tugas kelompok, di mana bisa dilihat juga di Google Classroom. Nah, pembagian kelompoknya sudah Ibu bagi, yaitu nomor absen dari 1 sampai 6, 7 sampai 12, dan seterusnya. Nah, kalian juga bisa baca petunjuknya ini. Nah, deadline-nya itu hari Selasa jam 23.59 ya, sama tanggal 15 Juni 2021. Nah, di sini kalian bisa diskusi di kolom komentar Google Classroom bila ada yang ingin ditanyakan atau ada kurang paham materi ini, bisa kalian diskusikan di Google Classroom. Tuh. Ya, jangan takut mencoba, bisa itu karena terbiasa. Nah, mulai sekarang perbanyak latihan-latihan soal, bila ada yang ingin ditanyakan, Ibu selalu terbuka untuk kalian. Nah, bisa dibaca juga buku-bukunya ya, atau link-link yang sudah Ibu siapkan, yang bisa kalian untuk melatih kalian untuk dimensi 3 ini. Ya, terima kasih. Semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, semoga untuk selanjutnya kalian bisa bersemangat lagi, bisa aktif lagi, dan selalu sehat walafiat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya yang ketiga.